Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah A. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, B. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, C. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. D. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semuanya benar. Prinsip-prinsip pembangunan nasional berdasarkan demokrasi adalah kecuali A. Prinsip kebersamaan, B. Prinsip keadilan, C. Prinsip berkelanjutan, D. Kemandirian, E. Terpadu. Jawabannya adalah E. Terpadu. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara kecuali A. Sistematis, B. Terarah, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Tidak tanggap terhadap perubahan. Jawabannya adalah E. Tidak tanggap terhadap perubahan. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yaitu kecuali A. Asas kepastian hukum, B. Asas tertib penyelenggaraan negara, C. Asas kepentingan umum, D. Asas kekeluargaan, E. Asas proporsionalitas. Jawabannya adalah D. Asas kekeluargaan. Proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, daerah, kabupaten, kota, daerah provinsi, hingga nasional adalah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses A. Partisipatif, B. Top-down and bottom-up, C. Teknokratik, D. Politik, E. Holistik tematik. Jawabannya adalah B. Top-down dan bottom-up. Di bawah ini yang merupakan urutan penyusunan perencanaan pembangunan nasional adalah A1234, B3241, C1243, D3214, E2134. Jawabannya adalah B. 3241, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun disebut A. Renstra SKPD, B. RPJP, C. RPJMN, D. RPJMD, E. Renja SKPD. Jawabannya adalah A. Renstra SKPD. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum dan penataan ruang, D. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Landasan filosofisnya adalah A. Cita-cita nasional pada pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945, B. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan, C. Tugas pokok setelah kemerdekaan, D. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Tahapan perencanaan yang benar adalah A1234, B2413, C4132, D4213, E4123. Jawabannya adalah C. 4132, yaitu menentukan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana. Berbagai teoritis manajemen telah memperkenalkan beberapa pendekatan dalam melakukan perencanaan, termasuk beberapa alat analisis atau model yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan. Di antara beberapa alat manajemen guna melakukan perencanaan adalah kecuali A. Perencanaan dengan flowchart, B. Penjadwalan melalui Gantt chart, C. Perencanaan dengan jaringan PERT, D. Perencanaan dengan melalui critical path, E. Perencanaan dengan fishbone.
Jawabannya adalah E. Perencanaan dengan fishbone. Badan yang menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan nasional adalah A. Bapeda, B. Basarnas, C. Bapenas, D. Barenlitbangda, E. Bapenda. Jawabannya adalah C. Bapenas. Peraturan yang mengatur tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, B. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, C. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, D. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Jawabannya adalah D. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Unsur-unsur pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah A. Mengamati perkembangan, B. Mengidentifikasi permasalahan, C. Mengantisipasi permasalahan, D. Koreksi pelaksanaan, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup kecuali A. Masukan, B. Keluaran, C. Hasil, D. Manfaat dan dampak, E. Masalah. Jawabannya adalah E. Masalah. Waalaikumsalam.